pemirsa kami di Forum Indonesia Kisruh Dana Siluman APBD. Kembali kami sampaikan pemirsa, kami sudah mengundang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi P3 Abraham Lunggana, tapi belum juga hadir di studio Forum Indonesia hingga saat ini. Saya langsung ke Pak Besari. Pak Besari, kalau misalnya tadi yang dari cerita Bu Sedar, Kepala Sekolah SMA 6, permintaannya sudah sesuai yang dibutuhkan, SMA 16, mohon maaf. Permintaan sudah sesuai yang dibutuhkan, tapi yang datang berbeda. Berarti ada perencanaannya yang tidak pas. Ini bukan masalah perencanaan. Itu loh. Tapi kalau misalnya dari sumber perencanaannya aja sudah salah interpretasi, nah, kan? yang merencanakan bukan DPRD. DPRD tidak masuk ke wilayah teknis, gitu loh. Nah, dan juga tidak berusaha melacak ataupun itu tidak. Melacak bagaimana maksudnya nih? Enggak, jadi menerima tadi misalnya menerima draft, tapi draftnya ada yang sama juga. Itu ada ribuan loh. Puluhan ribu, bukan ribuan. Jadi tidak mungkin mengecek itu satu persatu. Saya rasa tidak mungkin, makanya kita kembalikan. Kan legislatif kita itu hanya menyetujui, menganggarkan, ya kan, mengawasi, melaksanakan itu ya sesuai namanya lah, eksekutor, mereka lah ini. Nah, inilah yang paling penting bagi kami, bahwa ada komitmen dari gubernur sendiri untuk mulai memberdayakan betul-betul itu dia punya inspektorat. Pada satu rapat anggaran, saya senang sekali ketika diumumkan oleh Sekda bahwa inspektorat sekarang bekerja akan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang terkait seperti ini tadi. Barang yang tak pas, jangan. Ya, jadi jangan setelah kebakaran atau setelah terjadi berteriak-teriak ini gubernur. Semua dibilang maling. Saya sedih loh dibilang maling. Saya datang ke rumah ponakan saya, kemudian bagi rampokannya sedikit kata gubernur, udah banyak. Ini luar biasa ini. Itu menyakiti. Nah, ini yang saya harapkan Bang Sebastian, Bang Ade dapat memberikan input kepada gubernur, supaya memberdayakan seluruh perangkatnya untuk mengawasi satu persatu. Bintang-bintang tidak boleh jalan. Kalau nanti ternyata di ujung di LPJ pertanggungjawaban silpa tinggi, ini maju paling depan Nasdem. Tapi kalau misalnya sekarang yang soal dana siluman ini, kemudian ada yang ingin mengajukan 106 anggota DPRD mengajukan hak angket. Anda sudah tidak mengajukan itu. Tapi kalau misalnya dari sisi DPRD sendiri, bahwa itu berarti sudah siap buka-bukaan, sudah siap habis-habisan untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, seperti itu. Makanya saya senang sekali berada pada situasi ini, karena dua pihak ini menyatakan dua-duanya benar. Biar Nasdem di tengah-tengah, kan bagus ini barang. Baik. Dampaknya sebesar apa soal RAPBD DKI Jakarta yang tidak kunjung disahkan ini? Ada Pak Budi dari SMA Negeri 16. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi saya adalah guru honorer di SMA Negeri 16. Dengan adanya kisruh APBD ini, kita udah hampir Januari, Februari, dan hampir Maret ini belum gajian. Ya, tadinya saya gemuk, sekarang agak kurus. Ya, pertanyaan saya sampai kapan nih berakhir? Kan kasihan teman-teman saya juga dengan yang ada di DKI, bagaimana mereka yang tidak terbayar. Pertanyaan bisa kepada Pak Bestari ya? Pak Bestari. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf ada kisruh seperti ini, tapi perlu saya informasikan dari hasil mediasi tadi, ada tenggat waktu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pak, sama Pak, kita senasib, saya juga nggak gajian nih, udah 3 bulan. Gitu. Jadi ada tenggat waktu itu tanggal 24 ini clear, dan April nanti sudah jalan semuanya. Itu jika ini memang dua-duanya kita ini, katakanlah saya masih termasuk DPRD, jadi saya sebut kita dan gubernur ini masih bandel, ya, masih belum bisa mengutamakan kepentingan rakyat, maka akan dipakai APBD 2014, karena tidak boleh ada provinsi yang tidak ada APBD-nya. Ya, itu memang kembali pada aturan perundang-undangan yang berlaku, Mas Haris. Iya, yang juga harus diperhatikan adalah dampak apabila kemudian gubernur meloloskan 12,1 triliun ini. Itu juga harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan UPS, sebenarnya kami juga menerima laporan banyak dari sekolah. Nah, saya sepakat bahwa penting pengawasan.
Tapi kalau dilihat dari banyak kasus yang pernah kami tangani dan kami teliti, problem mendasarnya itu seperti yang disebutkan Sebas tadi, ada di perencanaan. Gitu ya. Kalau ini kan dampak tadi, misalnya minta apa tapi dikasih yang berbeda, gitu ya. Nah di perencanaan ini yang saya kira yang sering kami sebut korupsi politiknya ada di situ. Baik. Misalnya kalau spek sudah dipesan duluan atau kemudian daerah yang akan mendapatkan proyek dipesan duluan begitu. Apakah kemudian pembahasan yang untuk menyusupkan anggaran-anggaran siluman itu di ruang-ruang yang formal? Catatan kami tidak. Itu di ruang-ruang informal, misalnya dititip gitu ya lewat staf gitu ya untuk dimasukkan di APBD. Itu yang harus kita waspadai. Kemudian membuat 1 menit singkat saja, singkat sekali Bu Sebas. Ya, begini. Karena ini sudah di penghujung, kita melihatkan Pak Gubernur itu bersikeras untuk mempertahankan agar yang 12,1 T itu tidak akan dimasukkan. Sementara DPR merasa bahwa kita juga sudah benar. Karena itu, menurut saya, angket itu tetap jalan terus, tetapi begini. Angket itu tidak hanya soal prosedural anggaran, tapi yang paling penting itu adalah angket menggali substansi persoalan yang menyebabkan terjadi keributan ini. Harapannya sehingga bisa nanti diketahui siapa yang mengusulkan anggaran siluman itu, kepada siapa diusulkan dan siapa yang menerima. Baik. Oke, baik. Terima Kalau kasih. itu semua dibongkar, terima kasih. kemudian rame-rame ini ada manfaat. Terima kasih Mas Ade, Bung Sebas dan juga Pak Bestari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Forum Indonesia. Pemirsa, kami sekali lagi sampaikan kami sudah mengundang anggota DPRD dari fraksi P3 Abraham Lunggana, tapi masih belum juga hadir hingga di akhir acara. Dan atas nama teman-teman yang bertugas, saya Putri Ayun Tias pamit. Selamat malam, salam Forum Indonesia.